Adi ini memang lebay. Coba Anda baca lagi tweet Eko tadi. Apakah ada di sana pernyataan Eko menuduh Adi mengambil uang donasi Palestina? Eko memang pada awalnya salah menyebut jumlah uang yang terkumpul. Seharusnya 30 miliar bukan 60 miliar. Tapi itu kan sudah dikoreksi. Eko bahkan bersyukur pada Allah bahwa Adi berhasil mengumpulkan dana sebesar itu dalam 6 hari. Kalau Eko kemudian menyebut yang tersalur adalah 14 miliar rupiah, itu karena berita terbaru yang dibaca Eko memang menyebut angka 14 miliar rupiah. Adi terlalu baper. Tapi Adi ini walau sering disebut Ustadz, isi dakwahnya memang dikenal agak kacau. Jadi kesan saya Adi ini memang suka cari popularitas, dan ucapan dan tindakan yang mungkin sengaja ia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia pejuang Islam sesungguhnya. Begini, saya merasa ya, ada kelompok masyarakat di Republik ini yang tidak suka dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan celakanya kelompok masyarakat itu mengidentifikasikan dirinya sebagai pencinta Presiden Jokowi. Ya katakanlah orang seperti mungkin Eko pun tadi ya, sangat kritis terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Sangat kritis kepada katakanlah ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang diketahui juga sering berseberangan atau sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik apa salahnya ya? Harusnya kan yang menjawab kritik tersebut tidak perlu kelompok masyarakat lainnya, tetapi yang menjawab itu adalah juru bicara istana yang resmi, yang digaji secara resmi, bukan oleh buzzer. Tapi ketika menyebut Alhamdulillah sumbangan 60M disalurkan 14M, ya itu jelas menurut saya ya fitnah, penghinaan, seolah-olah Ustadz Adi Hidayat korupsi di sana. Dan ini saya kira persoalannya sangat serius karena sudah menyangkut fitnah yang luar biasa. Pendakwah Ustadz Adi Hidayat berhasil menggalang dana sebesar kurang lebih 30 miliar untuk rakyat Palestina dalam kurun waktu 6 hari. Uang tersebut sudah disalurkan. Akan tetapi, di tengah-tengah proses tersebut, dirinya mendapat fitnah dari salah satu pegiat media sosial, Eko Kuntadi atau Pentol Korek. Eko melalui akun Twitternya menyebut dari total 60 miliar yang terkumpul, hanya diserahkan senilai 14 miliar. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi, kami juga ingatkan, ya hati-hati, bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah, awas hati-hati ya, kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Adi Hidayat pun buka suara. Dia merasa geram atas tudingan yang hanyalah sebatas fitnah. Tidak tanggung-tanggung, dia pun sudah menyiapkan pengacara untuk melaporkan pihak yang melakukan fitnah terhadapnya terkait donasi bantuan dana untuk Palestina. Selain itu, para buzzer istana mencoba membantu Eko Kuntadi. Seperti pegiat media sosial Guntur Romli membela rekannya Eko Kuntadi yang dikabarkan dilaporkan Ustadz Adi Hidayat ke Bareskrim Polri. Guntur Romli menyebut Eko Kuntadi hanya memosting berita di media saja. Meski demikian, Guntur tidak menyinggung narasi yang dituliskan oleh Eko dalam cuitannya. Guntur Romli meminta agar Ustadz Adi Hidayat seharusnya justru menunjukkan bukti transfer dana donasi ketimbang mempermasalahkan cuitan Eko Kuntadi. Guntur Romli menganggap Wah tidak perlu merasa difitnah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tentang donasi bagi Guntur adalah hal yang lumrah. Sementara itu, dia menyoroti terkait wawancara salah satu stasiun televisi dengan tim Ustadz Adi Hidayat atau UWAH soal donasi Palestina tersebut.
Dalam wawancara itu, Guntur Romli menilai tim UA tidak mampu menunjukkan bukti transfer. Menanggapi postingan itu, Fatpah Depi yang merupakan tim UA mempersilahkan netizen untuk menonton lagi wawancara itu. Videonya sudah tersedia di YouTube TV One. Dalam wawancara itu, ia mengatakan bahwa dirinya mempunyai semua bukti, siap diaudit kapan saja. Hanya memang dalam wawancara itu tidak bisa membawa printout bukti transfer banknya. Dalam postingannya, Fat menunjukkan 2 bukti transfer rekening bank untuk Palestina. Fat mengungkapkan, sengaja melampirkan 2 saja bukti transfer, karena sisanya dia meminta Guntur Romli dan Eko Kuntadi untuk datang langsung melihat. Tapi kemudian Guntur Romli dan Eko Kuntadi atau pentol korek tidak mau datang. Dia hanya mau meramaikan saja di media sosial. Selain bukti transfer, ia juga memiliki tanda terima dari masing-masing institusi. Kok hanya 20 miliar, bukannya dana terkumpul 30 miliar? Ya, tepatnya 30,8 miliar. Semua tercatat dengan baik dan terperinci. Dia pun mengungkapkan, sengaja melampirkan 2 dulu, sisanya saya undang Mas Guntur Romli dan Eko Kuntadi, dan semua yang mempermasalahkan secara terbuka untuk datang dan melihat sendiri. Semoga ini menjadi alasan yang cukup untuk memenuhi permintaan pertemuan yang selalu tertunda itu. Ia mengatakan sudah dan sedang diaudit oleh auditor eksternal. Kalau belum cukup, mau bawa auditor sendiri, dipersilahkan. Ada dana sekitar 6,3 miliar yang diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak Palestina dan beasiswa pelajar Palestina di perguruan tinggi di Indonesia yang ia siapkan. Demi transparansi publik, dana itu dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga terkemuka. Perlu dicatat, itu dari donasi tahap pertama. Dari donasi tahap kedua, sudah dikoordinasikan dengan Lazis Muhammadiyah dan Basnas RI untuk menyalurkannya. Artinya, semua dana itu diserahkan untuk warga Palestina melalui lembaga-lembaga kredibel bahkan negara. Namun, dirinya menyadari apapun penjelasannya bagi mereka yang punya niatan untuk mencurigai bahkan menfitnah akan terus punya alasan untuk menyerang dan mempersoalkan. Mereka sudah diundang, sudah dipersilahkan untuk audit dan lainnya. Kalau memang tidak cukup, nanti bisa bertemu pada saat proses hukum supaya lihat sendiri bukti-buktinya. Buktiin dong memang tidak melakukan penggelapan. Nah, di dalam hukum ya, termasuk hukum pidana itu, siapa orang yang menuduh, dia diwajibkan yang membuktikan gitu. Jadi bukan orang yang dituduh harus buktikan. Nah, itu hanya ada pembalikan pembuktian. Itu juga sangat terbatas. Ada yang menarik dari wawancara di TV One kemarin. Pakar hukum pidana Kudri Sitompul mengatakan bahwa asas hukum justru mengatakan bahwa yang berkewajiban membuktikan adalah yang menuduh, bukan sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan.